Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Ayu Melian Rosa Muji, NIM 202103111188 dari Prodi Farmasi Esa Unggul. Saya di sini akan mempresentasikan tentang sejarah ragam bahasa Indonesia. Sejarah ragam bahasa Indonesia. Bahasa Indonesia dikenal sebagai bahasa nasional yang digunakan oleh seluruh masyarakat Indonesia dari Sabang sampai Merauke. Bahasa Indonesia berasal dari bahasa Melayu, yang dimana pada zaman Kerajaan Sriwijaya, bahasa Melayu digunakan sebagai media komunikasi perdagangan dan antar suku. Penggunaan bahasa Melayu di Nusantara terus bertahan sampai pada masa Kerajaan Islam. Pada zaman itu, bahasa Melayu mulai berkembang hingga ke pelosok Nusantara yang menjadikannya sebagai bahasa sehari-hari, baik komunikasi perdagangan maupun komunikasi di kerajaan menggunakan bahasa Melayu. Topik yang akan dibahas kali ini yaitu 1. Ragam bahasa menurut ahli. 2. Perkembangan dan pertumbuhan menurut peninggalan. 3. Fungsi bahasa Indonesia. 4. Kedudukan bahasa Indonesia. Sejarah ragam bahasa Indonesia. Sejarah ragam bahasa, perkembangan bahasa beriringan dengan perubahan kehidupan mental penuturnya. Kehidupan mental bangsa Indonesia yang telah melewati masa kolonial ke arah kehidupan pergerakan yang dilanjutkan dengan kehidupan pergerakan menuju kehidupan merdeka. Khusus dalam bahasa, kosakata serapan telah banyak memasuki kosakata bahasa Indonesia. Akibatnya, orang Indonesia terpanggil untuk mencari makna kata-kata tersebut. Perkembangan dan pertumbuhan menurut peninggalan. 1. Tulisan yang terdapat pada batu nisan di Minyak-Tujoh, Aceh pada tahun 1380. Yang kedua, prasasti Kedukan Bukit di Palembang pada tahun 683. Yang ketiga, prasasti Talang Tuo di Palembang pada tahun 684. Yang keempat, prasasti Kota Kapur di Bangka Barat pada tahun 686. Yang kelima, prasasti Karangbrahi Bangko, Marangi, Jambi pada tahun 688. Fungsi bahasa Indonesia. Di dalam kedudukannya sebagai bahasa nasional, bahasa Indonesia berfungsi sebagai 1. Lambang kebangsaan, 2. Lambang identitas nasional, 3. Alat penghubung antar warga, antar daerah, dan antar budaya, 4. Alat yang memungkinkan penyatuan berbagai suku bangsa dengan latar belakang sosial budaya dan bahasa yang berbeda-beda ke dalam satu kesatuan kebangsaan yang bulat. Kedudukan bahasa Indonesia. 1. Bahasa resmi kenegaraan. 2. Bahasa pengantar dalam pendidikan. Ketiga, alat perhubungan pada tingkat nasional. Yang keempat, alat pengembangan kebudayaan. Bahasa Indonesia mempunyai 2 kedudukan yang sangat penting, yaitu 1. Sebagai bahasa nasional seperti yang tercantum dalam Ikrar Ketiga Sumpah Pemuda 1928 yang berbunyi, "Kami putra-putri Indonesia menjunjung bahasa persatuan." Bahasa Indonesia ini berarti bahasa Indonesia berkedudukan sebagai bahasa nasional yang kedudukannya berada di atas bahasa daerah. Yang kedua, sebagai bahasa negara, tercantum dalam Undang-Undang Dasar 1945 mengenai kedudukan bahasa Indonesia yang menyatakan bahwa bahasa negara ialah bahasa Indonesia.
Sekian presentasi dari saya. Jika ada salah kata, mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.